Selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua. Apa kabarnya kekasih Tuhan? Kiranya semua baik dan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita naikkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Berkatilah kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami hendak mendengarkan sapaan Allah. Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya kasih Tuhan, bersama-sama mari kita renungkan dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Ayat nasnya, ayat yang pertama demikian. Mazmur 130 ayat pertama. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Sekali lagi, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Kasih Tuhan, kita akan bersama merenungkan dengan judul serasa dalam jurang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata jurang kurang lebih lembah yang dalam, curam dindingnya, suatu tempat yang sangat gelap dan mengerikan. Ketika seseorang sedang melewati jalan yang di sisinya ada jurang, sering atau boleh dipastikan ada rambu-rambu supaya kita hati-hati. Jika tidak hati-hati bisa fatal akibatnya. Jika sudah terperosok, jatuh ke dalam jurang yang curam, sulit rasanya untuk tetap hidup. Kekasih Tuhan, tak bisa dibayangkan betapa ngeri dan menderitanya bila seseorang jatuh ke dalam jurang. Terkadang kita juga mengalami keadaan yang demikian, di mana masalah dan kesesakan datang melanda hidup kita. Ditambah lagi pada umumnya dalam hubungan dengan sesama, umumnya orang mengingat-ingat akan kesalahan. Dalam prosesnya orang bisa jadi bertobat, tetapi dalam kehidupan di dunia ini sering orang masih mengingat-ingat kesalahannya. Sehingga kita pun atau banyak orang merasa tidak berdaya, perih, sakit, bahkan putus asa. Seperti berada di dalam jurang yang sepertinya tidak ada harapan. Kekasih Tuhan, Daud tahu kepada siapa ia berharap dan meratap. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Demikian seruan dari Daud. Ia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati tentunya. Daud memohon belas kasih-Nya dengan berkata, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat bertahan? Daud sadar bahwa dirinya penuh kesalahan dan mungkin saja penderitaan yang dialaminya sebagai akibat kesalahan dan pelanggarannya juga. Itulah sebabnya ia memohon ampun kepada Tuhan. Ia berkata, padamu ada pengampunan. Kekasih Tuhan, mari kita bayangkan
Bagaimana jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita? Siapa yang dapat bertahan? Berbahagialah kita seperti yang diimani Daud, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengampuni, tidak selalu mengingat-ingat kesalahan. Itu kesaksian pemazmur. Ia mau mengampuni, ia mau menghapuskan. Dan ini luar biasa. Dia mengingat akan kasih karunia dan rahmatnya. Sekali lagi, bersyukurnya bagi kita semua, orang yang percaya, Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahannya. Kesalahan manusia, kesalahan kita. Maka yang baik, tentu dalam hidup ini, janganlah kita mengingat-ingat kesalahan orang lain. Mari dalam hidup ini kita belajar untuk tidak mengingat kesalahan orang lain, tetapi sebaliknya. Lebih baik kita mengingat kebaikannya. Sebab setiap manusia itu pribadi yang unik. Pasti ada hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Seperti kesaksian pemazmur, asal bertobat dengan sungguh-sungguh pasti akan mendengar teriak kita minta tolong. Tuhan pasti mendengar. Karena itu Daud ini merasakan yang baik, senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Bahkan pengharapannya kepada Tuhan, dalam ayat 6 dikatakan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Hal itu menunjukkan betapa ia sangat mengharapkan Tuhan, sangat intim dengan Tuhan. Daud sangat yakin bahwa pengharapan di dalam Tuhan aman bagi jiwanya. Pengharapan di dalam Tuhan aman bagi jiwa kita. Dan yang jelas tidak mengecewakan. Mari kekasih Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan dan menantikan Dia. Pada saat yang tepat, Tuhan pasti akan mengangkat kita dari jurang yang terdalam. Sekalipun Tuhan menolong kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, yang memelihara kami setiap saat, setiap hari. Bapa di surga, mampukanlah kami Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami sudah percaya Tuhan yang akan menuntun, melindungi kehidupan kami hari ini. Tuhan yang akan memimpin sehingga kehidupan kami boleh mewujudkan atau melakukan kehidupan yang baru di dalam jalan-jalan Allah. Terima kasih Tuhan, berkat hidup kami supaya hidup kami pun juga menjadi berkat bagi banyak orang pada hari ini. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bersyukur, selamat berkarya, terus-menerus mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua.